Makasih Sherry sudah mengingatkan. Ya, Iya, Pak. terima kasih. Kalau teman-teman lihat ya, use case itu ada berapa hubungannya, ada include sama ada extend. Ya, untuk use case ada juga nanti generalisasi ya. Oke, yuk kita balik lagi. Ya. Oke. Gini ya. Ya, ininya sih nanti segede gaban. Tapi nanti aja ya. Si gabannya nanti. Oke. Kemudian kita lihat. Mencatat informasi yang diperlukan. Oke. Mencatat serta mencatat informasi tentang piknik. Ya. Jadi teman-teman di sini nanti ada ya kira-kira mencatat itu record ya. Record customer info. Nah, record customer info. Itu ya. Ini sama juga include juga ya. Kemudian record piknik info. Ya. Piknik info. Ya. Hubungannya nanti sama ini ya, sama resepsionis ini. Ya. Resepsionis. Jadi si resepsionis ini juga ada hubungan ke sini. Ada ke situ. Ya, ada ke situ. Oke. Oke. Ya. Sip ya, so far so good ya. So good, so what? Surat kontak tersebut akan dicetak melalui sistem dan akan dikirimkan ke pelanggan ya setelah ditandatangani. Oke. Ini sih kayaknya nggak terlalu ini. Bukan di dalam sistemnya ya. Hanya dicetaknya memang di dalam melalui sistem sih. Kemudian dengan menyertakan bukti transfer biasanya melalui ATM. Ya. Bukti transfer pemesanan atau deposit. Sebentar teman-teman. Teman-teman. Teman yang udah bersedia hibrid, ya nanti looking forward ya. Setelah UTS ya kita akan bertemu ya. Looking forward ya untuk melihat sok bukan otak. Kalau sekarang kan saya lihat teman-teman sebagai kotak. Iya. Nah, oke. Dengan menyertakan bukti transfer pemesanan biasanya mau oke. Jadi ada pemesanan di sini.
atau ada kayak bukti deposit lah ya. Ada deposit ya, ada deposit. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ketika place order ini dia ada deposit juga. Ya, jadi dia bisa menghandle deposit juga. Deposit. Ya. Deposit. Dan ini deposit pun dia ke sini. Ada bintang. Itu saja ya. Semua ada bintang. Handle deposit. Oke. Ya. Biasanya oke. Ya. Seringkali ada calon pelanggan yang memesan kebutuhan khusus. Misalnya kue ulang tahun. Dalam situasi ini, resepsionis akan mencatat informasi tersebut dan menyampaikannya kepada pemilik. Ini dia. Jadi ada pemilik di sini. Kalau aktornya itu ada pemilik. Jadi kita akan tambahkan saja aktor kita si pemilik atau biasa kita sebut owner. 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 Ya, ada si owner. Dan si owner ini dia tugasnya adalah negosiasi ya. Something special. Something special seperti birthday cake ya. Jadi di sini ada negosiasi special item ya, kita sebut aja gitu ya. Negosiasi special item. Sebentar. Kayaknya harus ke bawahin dikit. Negosiasi special item ya. Ownernya saya pindahin ke bawah ya, teman-teman ya. Ini memang saya manual banget ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin pakai aplikasi lain, bisa digosar geser. Ya, saya manual dulu ya, teman-teman ya. Ini di sini adalah tadi negosiasi ya, special item. Negosiasi special item. Ya, negosiasi special item. Negosiasi special item. Ini namanya owner ya. Dan ini berhubungan sama, kalau teman-teman lihat ini ada hubungannya sama Kontrak. Enggak. Hah? Kontrak gitu. Enggak ya. Lebih luas daripada kontrak. Kenapa? Yaitu ketika pesan. Ini pesan. Jadi waktu pesan, kita place order, sebelum kontrak ya. Calon pelanggan yang memesan. Jadi di dalam place order itu ada kebutuhan khusus. Ya. Oke. Oke, Pak. Ya. Kasih.
Oke. Setiap awal minggu, pemilik PRU akan melihat jadwal piknik yang terdaftar untuk dilaksanakan di akhir minggu. Dia akan melakukan pemesanan perlengkapan yang diperlukan. Ya. Jadi dia akan melihat jadwal piknik yang ada, yang maksudnya yang baru ya, yang bakal terjadi gitu ya, sama dia dilihat dulu dan kayak semacam di review gitu ya, dan kalau sudah dilihat kemudian dia akan memesan perlengkapan yang diperlukan. Sendok, piring, makanan misalnya roti dan daging dan lain sebagainya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ada pemesanan. Teman-teman lihat di sini ada order, memesan, supply. Tapi order supply ini kita perlu, sebelum kita memesan, kita perlu yang namanya review atau memeriksa. Kita perlu review atau memeriksa bakal rencananya apa gitu. Ada kontrak atau jadwal pikniknya yang dilaksanakannya apa saja. Ya, jadi di sini kalau kita lihat review kontrak. Setelah itu, karena untuk mendata pendaftaran dan pemesanan kebutuhan piknik, pemilik akan memanfaatkan sistem sebagai alat promosi juga. Oke, ya. Belum tahu ini, ya. Sistem diharapkan dapat dipakai untuk mempelajari bagaimana kesan pelanggan tentang PRU dan mendata pelanggan setia sehingga dapat mengirimkan paket-paket penawaran untuk mereka. Ya. Pemilik juga ingin melacak situasi pada saat kontrak tadi dikirimkan, namun ternyata tidak diselesaikan saat kontrak itu sampai pelaksanaan piknik. Jadi di sini teman-teman lihat ada juga mengirimkan paket-paket penawaran spesial untuk mereka. Ya. Jadi khusus si owner ini ada juga mengirimkan. Ya. Ya. Promotions. And discounts. Ini kalau ownernya banyak, ya owner kan biasanya nggak cuma satu ya, biasanya ownernya banyak ya. Ada kongsian, bahasanya apa ya kongsian? Satu grup gitu, satu kelompok bikin usaha. Ya, promotions. Pemilik juga dapat melacak situasi pada saat kontrak telah dikirimkan, tetapi tidak, ya itu bisa nanti bisa dilihat juga
bisa di view ya, di view. Ya, ya. Selain itu juga, coba lihat lagi. Silakan mengambil asumsi jika dirasakan perlu. Silakan mengambil asumsi jika dirasakan perlu. Ini silakan aja teman-teman ya kalau melengkapi yang ini. Tapi kalau tidak, berarti ini adalah use case kita, use case diagram kita. Ini bikin otak gedenya. Otak gede kita bikin. Otak gedenya. Oke. Ya. Karena kan. Oh iya, lupa ada juga yang ini ya. Oh, final payment ya. Jadi customer ini juga kayaknya perlu ada buat make kayaknya final payment ini perlu ya teman-teman rekan-rekan itu untuk menyelesaikan yang DP tadi ya rekan-rekan ya, yang DP make final payment ya. Kemudian juga mungkin teman-teman bisa buat satu aktor lagi mungkin ya buat pegawainya, maksud orang-orang yang menyiapkannya ya. Ini tambahan dirasa perlu, kalau dirasa perlu ya. Jadi ada orang yang benar-benar nyiapin pikniknya, maksudnya peralatannya gitu, peralatannya semuanya disiapin sama dia. Nanti mungkin dia juga bisa menemani, ada yang bisa menemani gitu. Waktu hari H dia datang juga, dia siapin, dia juga bantu menyajikan begitu ya. Jadi kita sebut saja dengan piknik staff. Dan piknik staff ini dia akan menyediakan itunya, menyediakan itu piknik, provide piknik. Dan tentu saja ini perlu ini ya, karena kalau belum bayar sampai lunas ya nggak akan dieksekusi gitu ya. Jadi oke ya, so far gini dulu. So far ya. Jadi kalau di sini dengan use case ini kita pilih 3 use case, silahkan teman-teman pilih 3 use case nanti ya. Oke, kita akan lanjutkan dari sini. Kita akan coba melihat kelasnya. Oke. Kita akan coba melihat kelasnya.
Mungkin kelas yang pertama yang mungkin teman-teman bisa pikirkan adalah nama kelasnya adalah piknik. Ya, piknik. Last name piknik. Piknik. Oke. Last name piknik. Ini kita akan coba bikin si RC-nya ya. Si RC-nya. Last name piknik. ID-nya 1. Tipenya konkret. Pas konkret ini ada barangnya kan piknik sama domain. Karena dia tergantung domain. Kemudian deskripsinya itu sebuah activity secara umum generally outdoors. Tempat atau where teman itu disajikan, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat piknik itu ada di use case mana ya, teman-teman ya? Use case-nya. Kira-kira use case-nya itu ada customer ya, tentu saja hubungannya sama customer ya. Piknik. Kira-kira di place order ini ya. Place order sama di create contract ini ya. Ada kelas piknik ini. Kira-kira ya, teman-teman ya. Place order sama create contract. Ya. Kalau kita tulis associated cases. Itu kira-kira ada 2 ya. Ada 2 di place order ya. Ya, kira-kira sama tadi create contract. Dan juga berhubungan sama customer ya. Hubungan sama customer. Oke. Kira-kira itu ya, teman-teman ya. Kemudian kalau teman-teman lihat sekarang ini bagian depan ya. Sekarang kita akan bikin bagian belakangnya. Bagian belakangnya tentu saja berkaitan sama atribut. Ya, teman. Atributnya saja. Ya ini saya kasih nomor, piknik nomor berapa ya, ada nomor ID-nya gitu ya, kayak nomor ada buat si piknik nomor berapa. Kemudian juga mungkin ada juga booking customer number ya,
bookingan dia, customer-nya. Kemudian juga ada juga berapa orang ini. Pikniknya mau untuk berapa orang? Piknikers. Jadi ini ukuran size ya, ukuran dari si level pikniknya. Ya. Kemudian ada juga place, tempatnya di mana, tanggalnya di mana, berapa, kapan, waktunya. Terus ada menu yang dipilih. Ada menu yang dipilih. Sudah mulai memanjang. Menu yang dipilih. Jadi bisa banyak. Ini orang kayak mau ini aja. Ada yang di antara teman-teman kemarin rasanya kelompoknya Nicole Jade gitu sama Elvira dibikin ini ya, wedding organizer ya. Kalau nggak salah, betul nggak? Nicole Jade atau Elvira? Halo? Pengen ngajak ngobrol aja sih, tapi ya satu arah. Iya, sama bukan. Pengen ngobrol. Lempar lagi. Oke, kemudian special features. Ya tadi special features adalah ketika mau pesan, ada pesanan khusus kue ulang tahun. Sampai gratia, contoh itu kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Ini sampai gratia itu biasa buat contoh. Kemudian ada juga kontrak, dikirimkan tanggalnya, kapan kontrak itu dikirimkan, kemudian kapan kontrak itu dikembalikan setelah ditandatangani, ya. Kemudian ada juga kontrak signature, tanda tangannya, ya. Kemudian ada juga deposit, jumlah deposit. Kemudian ada juga status depositnya. Jangan-jangan mental. Ya. Kemudian tanggal deposit diterima ya. Kemudian propose cost misalnya contoh, jadi ada harga yang ditawarkan, penawaran gitu. Penawaran. Misalnya mau 50 juta. Misalnya contoh pakai angka. 50 juta penawarannya segitu. Tapi nanti mungkin bisa lebih murah misalnya contoh ya. Kemudian ada juga finalnya. Kemudian ada juga final payment amount. Udah bayar kosnya yang harus dibayar, payment amount. Ya.
Jadi mungkin ada di sini ada jasanya ya. Oh, di cas berapa nih? Ya, harus bayar berapa nih customer? Ya. Kemudian ada juga payment receive date. Receive date, bukan data. Ya. Oke. Ini memang pakai daya ini ya, daya terawang, pakai daya imajinasi, ya teman-teman ya, pakai daya imajinasi. Kemudian contoh lagi, misalkan kita bikin kelas menu, pakai daya imajinasi teman-teman ya, teman-teman lebih pandai, pasti lebih pandai berimajinasi daripada saya. Ada juga kelas menu ya, kelas. Ya. Misalnya ID-nya 2. Misalnya ID-nya 2 ya. Misalnya lagi tipenya sama. Kalau ini abstrak ya. Karena menu itu nggak ada barangnya ya. Nah, di sini menunya itu bukan artinya yang biasa ke restoran dikasih menu buku kayak buku gitu. Bukan ya. Menu di sini bukan buku menu ya. Bukan buku menu. Yang teman-teman ke restoran dikasih buku. Ya. Kemudian description. Description-nya adalah a listing of item that customer can choose in the website ya, atau in the application, and choose for serving at a picnic, for example, for serving at a picnic ya. Oke ya, kayaknya sebentar teman-teman ya, si Alsi. Oke. Associated use cases. Associated use cases-nya kita lihat. Associated use cases-nya kalau teman-teman lihat menu itu place order ya. Place order ya. Jadi associated use cases-nya itu adalah place order. Ya. Kalau lihat di sini tadi ada 2 ya. Oh, ini 1 aja. Misalkan seperti itu ya teman-teman ya. 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 Place order. Oke.
Back-nya ada menu, number. Ya, ini menu, misalnya menu Western. Nanti di dalam menu Western ada apa? Ada itemsnya. Ada hot dog misalnya. Ada corn dog. Teman-teman tahu corn dog? Corn dog. Ini yang kayak gini. Ya. Yummy. Ya. Corn dog. Western. Oke, jadi ini bisa repeating ya, bisa banyak repeating field. Maybe contoh bisa dijelasin. Maybe listed specifically. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Ini adalah menu. Kelas yang kedua yaitu menu. Kemudian kelas yang ketiga adalah customer. Saya contoh. Customer. Customer. Saya ID-nya tidak. Ya. Kalau ini tipenya konkret domain. Konkret ya, ada orangnya ya, customer ya. Domain. Description adalah a person who place an order. Ya, gitu ya. Si place order, kemudian back-nya, attributes-nya adalah ada customer ID number. Ada juga name, ada juga address, ada juga phone number. Dan juga mungkin teman-teman bisa membuat bagaimana bisa tahu PRU perusahaan kita, Picnic R Us. How learn ya about Picnic R Us. Ya, kita bisa pilih select from list. Siapa? Ya. Siapa? Saya from a newspaper. Okay. Or from a friend. Etc. Udah gitu, kita bisa buat kelas diagramnya, Sa. Ya. Picnic. Oke, Picnic. Nanti ada ininya. Ada attributes as usual.
piknik. Saya piknik. Number. Ya. Customer number. Kemudian number of stickers. Space. The date. The time. The menu selected. Special features. Kontrak. Ada juga kontrak. Return date. Kemudian ada juga kontrak. Signature. Ada juga deposit amount. Ya. Dan ada juga habis deposit amount, deposit receive status. Kemudian ada date, deposit, receive. Kemudian propose, cost, final, total cost, final, payment amount, and final payment receive it. Ini atributnya. Kemudian kita bisa tambahkan operasinya. Display weekly future picnics. Ya, kita mau menampilkan piknik yang di masa yang akan datang supaya kita bisa siapin barang, mungkin bisa beli barang bahan-bahannya. Get price from owner, ya. Get counter offer from customer. Jadi penawaran 50 juta, tawar 45. 25 juta tawar. Saya benar-benar ya pedagang tawar. Lebih jago lah ya pedagang. Display repeat customers misalnya yang pesannya, yang suka pesan piknik ini langganannya siapa? Ya, mungkin kita bisa tahu, oh ini orang yang paling sering mesen itu misalnya UK Maranatha, Universitas Kristen Maranatha suka pesan piknik, suka pesan mau piknik, makan-makan enak. Display number kontrak, respon piknik, ya, nomor kontraknya. Ini adalah operasinya atau metode ya nantinya. Kemudian ini attributes. Kemudian
Ini nama kelas. Udah gitu, dia berhubungan sama kelas menu. Menu ya. Di sini ada menu number dan items. Ya, menu number dan items. Kemudian di sini bisa dibuat juga tampilkan menu items untuk siapa? Untuk resepsionis to describe ya. Jadi kayak bantuan buat resepsionis ketika pengen menjelaskan. Ya, harus tahu produknya, produk yang dijualnya apa. Ya. Saya harus bisa jelasin gitu. Misalnya menu ayam woku. Pernah dengar ayam woku? Woku. Ayam woku adalah bisa jelasin. Ya, ayam dengan saus cabai yang banyak. Jadi woku-woku. Ini bintang. Ini 1 sampai 10. Ya, nggak boleh cuma 10 menu tadi. Ya, bisa jelasin produk ya, teman-teman. Kemudian satu lagi adalah kelas customer. Coba mau nanya dulu. Halo Nicole Jade, ada Nicole Jade? Sih nggak ada ya. Oke. Customer tadi apa saja? Customer itu ada customer ID number, ada juga namanya, ada juga alamatnya, ada juga nomor teleponnya, phone number. Ada juga bagaimana belajar. Tahu dari mana gitu tentang RU. Ini pakai huruf besar ya. PRU. Ini adalah attributes dan metodenya ini kontraknya tanda tangan kontraknya kapan, kembalikannya kapan misalnya. Sense counter nggak? Punya sense counter yang tadi ya. Penawaran 50 juta, langsung sense counter 25 juta. Waduh, benar-benar ya. Di otak dagang dijadiin setengahnya. Kasihan. Bangkrut nggak tuh? Oke. Price. Sorry. Send counter price. Oh, ini jadi tambah-tambah. Oke, ini bintang. Ini 1 ya.
customer bisa pesan satu ya. Saya contoh seperti ini. Ya. Ya, gimana rekan-rekan? Masih ada? Masih ada, Pak. Masih ada? Iya. Oke, jadi seperti itu rekan-rekan ya, nanti UTS-nya tolong aja dipelajari kembali yang komponen-komponen. Kita teorinya tentang ini ya, requirements. Requirements itu ada 2 ya. Ada 2. Coba kita buka bukunya sedikit lagi ya. Requirements. Requirements. Requirements, ini dia teman-teman, sorry nunggu. Thank you sudah menunggu. Oke. Ya. Oh maaf, di morning. Oh udah diperbaiki belum? Tadi saya udah perbaiki sih, masih salah. Franz. Masih belum ya Franz ya? Tadi saya sudah perbaiki Lagi Franz. dilihat lagi Pak, bentar. Ya, silakan Franz. Oke, saya share screen dulu. Sudah Pak, sudah bisa. Sudah bisa. Thank you Franz. Oke, kita lihat ya, ini contoh nih. Requirements itu ada 2 ya, ada functional sama non-functional. Review aja, review. Functional itu yang fungsi ya. Kalau non-functional itu yang kayak gini, berkaitannya sama 4 aspek ini nih kalau non-functional. Operasinya, ya, bagaimana dia cara operasi biasanya physical atau technical environment. Jadi contoh misalnya aplikasinya atau softwarenya itu ada di, ini contoh softwarenya itu adanya di mana itu yang kok jadi Arduino ya? Apa? Jadi lupa Arduino ya, yang atau enggak di handphone. Itu dia. Performance itu kecepatan, security keamanannya, culture politik apa ini? Bahasanya gimana nih? Mata uangnya apa nih? Ya. Sekarang kan udah hebat ya. Contohnya saya mau beli buku di manning.com. Ya, ini manning.com. Misalnya saya mau beli buku di manning.com nih. Itu keluar harganya dalam ini. Ya ini masih belum. Keluar ini harganya itu dalam rupiah. Ya, itu adalah termasuk. Oh, saya belum share screen. Keluar ini harganya dalam rupiah. Ya, itu termasuk yang namanya cultural and political. Ya, jadi bisa langsung nyetel gitu. Dihitungin pakai
rupiah. Ya. Indonesia masih ketinggalan. Ya. Ini harapan saya pada mahasiswa-mahasiswi ini untuk memajukan Indonesia ya. Indonesia mah tinggalin. Apa kayak dari dulu itu disebutnya. Indonesia itu kayak naga yang tidur katanya. Tapi ya nggak bangun-bangun. Ya kasihan Indonesia. Negaranya masih terus berjuang untuk bisa bangkit. Oke, kita lihat. Be accessible to web users. Ini functional atau non-functional menurut teman-teman? Fungsional, Pak. Fungsional, Pak. Tuh, functional. Functional. Suara siapa itu? Dev, Pak. Oh, Dave. Ya. Dave Semi. Iya, Pak. Ya. Include the company standard, logo, and color scheme. Functional, non-functional. Jadi ada company logonya. Ya. Itu termasuk non-functional ya, teman-teman. Iya, Pak. Ya. Kemudian ini restrict access to profitability information, functional non-functional. Fungsional. Fungsional itu. Restrict access Itu itu termasuk security. non berat. Iya, jadi kalau berhubungan sama 4 ini, ya. Tadi juga sebetulnya ini agak kayak non-functional, bener nggak nih teman-teman? Ini. Agak kayak rada ambigu ya. Karena be accessible itu kayak operasinya kan. Bisa diaksesnya itu di web. Di website. Di web browser kan. Ya, di web browser. Ya, teman-teman ya. Include actual and budgeted cost information. Ya. Fungsional ya. Provide management report. Fungsional. Include sales information that is updated at least daily. Fungsional ya. Tuh ya. Fungsional. Performance ini nih. Have 2 second maximum. Nah, ini performance banget nih. Cuman boleh 2 detik. Maksimum. Waduh. Ya. Sangat penting itu. Performance. Ya. Include information from all company subsidiaries. Subsidiaries. Ini anak-anak perusahaannya ya. Anak perusahaan. Ya, fungsional ya. Print. In the primary language of the subsidiary, print ya, functional, print ya, untuk mencetak, fungsi untuk mencetak. Functional itu kan function, fungsi untuk mencetak. Provide monthly ranking, so functional ya. Ya, itu dia. Ya teman-teman ya, itu contoh yang functional. Functional sama non functional. Oke.
Halo teman-teman, ya, sih, ada ya, Masih, Pak. Masih Masih, Bapak. ya. Oke. Ya. Oke. Jadi nanti ujiannya ada kasus kayak tadi, dan juga pertanyaan teori. Tapi kalau pertanyaan teori saya rasa teman-teman bisa googling dan juga bisa baca bukunya. Jadi saya rasa no problem. Ya, baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum ada sih, Pak. Yang ingin Aman, Pak, aman. aman, iya. Thank you ya responnya ya. Very loud and clear. Ya. Baik, nanti ujiannya itu adalah hari. Bentar. Lihat dulu kalender, Google Kalender bentar ya. Ujiannya itu tanggal 4 November jam 3 sore. Ya, tanggal 4 November jam 3 sore. Jadi persis minggu depan. Ya. Tapi jangan khawatir ya. Berdoa, Oke, Pak, oke. ya. Berdoa dan do your best. Ini nggak masalah. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, maka saya akan akhiri saja kuliahnya. Terima kasih atas kebaikan hatinya untuk menunggu Pak dosen dan juga bisa duduk. Ya nggak tahu sih ya, tapi saya asumsi duduk manis di depan laptop. Nah, kita sama-sama berdoa ya. Kita sama-sama tutup. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kuliah kita untuk persiapan UTS. Semoga apa yang kami diskusikan ini bisa nanti kami pakai, kami gunakan ketika nanti kami mengerjakan soal UTS. Ampuni kami Tuhan apabila ada kesalahan yang kami lakukan, tutur kata, tingkah laku, pikiran, dan semuanya ya Tuhan. Maafkan kami Tuhan, ajar kami untuk terus dengan rendah hati mau belajar. Sebentar kami akan berpisah. Kiranya Tuhan sertai mahasiswa-mahasiswi ini dalam persiapan UTS-nya, hingga mereka punya semangat 45 semangat anak muda untuk mau belajar dan bisa menghasilkan karya-karya, hasil-hasil yang positif. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini demi nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin. Oke, teman-teman, saya rasa saya akan akhiri saja. Boleh leave ya, teman-teman ya. Siap, Pak. makasih. Makasih, Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Bye-bye, sukses. Terima kasih Pak. Bye-bye. Bye ya. Bye-bye.